Ya namanya kebohongan itu Bang, suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Makanya Pak Jokowi bilang kemarin setelah dipecat, waktu yang akan membuktikan. Harusnya PDIP ini smart, pinter orang-orangnya ini. Jangan Ibu Mega ini dibohongin terus sama Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Hey, come on, kalian ini kalah mulu. Ya kan, Pilpres kemarin kalah, Pilkada kemarin kalah. Gitu loh. Dengan narasi kebencian merendahkan Pak Jokowi kan kalian kalah gitu. Rakyat udah menghukum. Ya kan? Gitu loh Bang. Jadi sekarang lagi ya kalau kalian mau bertubi-tubi lagi, pemecatan itu ya bagus juga gitu loh Bang. Tinggal rakyat nanti yang akan menentukan menghukum atau memberikan reward, itu aja. Tapi kalau kemarin saya melihat bahwa rakyat udah menghukum PDIP dengan kalah di Pilpres, terus kalah di Pilkada. Ngapain juga Pak Jokowi ngurus-ngurus lagi yang begitu Bang. Beliau udah mencapai puncak dari semua tujuan politik. Betul. Ya kan, tujuan politik kan mau bagaimanapun kekuasaan gitu loh. Tapi dalam arti yang positif ya Bang. Iya, iya. Dan Pak Jokowi udah mencapai 2 kali Bang. Dipilih langsung. Ya? Dipilih langsung oleh rakyat. Dan masa mau masuk jadi partai lagi, bikin partai lagi. Berarti seolah-olah memulai dari nol lagi gitu. Iya, ya? kalau menurut saya ya teman-teman pengamat ya biasalah ngomong kayak gitu. Terus teman-teman ada ketua relawan atau partai ya mereka maulah Bang Pak Jokowi berlabuh ke partai mereka besok ya pasti naik suaranya Bang. Gitu kan. Tapi kan nggak begitu tanggapan masyarakat. Masyarakat kan mayoritas juga maunya Pak Jokowi, kalau menurut saya ya, menjadi bapak bangsa gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Budius Ma'ruf Piliang. Dan hari ini kita bicara tentang sesuatu yang lagi trending pekan ini, yaitu tentang pemecatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dari kepesertaannya sebagai anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan untuk membahas bakal kemana Pak Jokowi setelah pemecatan itu, saya sudah bersama relawan Jokowi, Bung Sylvester Matutina dari relawan Solidaritas Merah Putih. Selamat datang lagi nih Bung Sylvester. Terima kasih Bang Budius, dan suatu kehormatan saya bisa hadir di Ruang Konsensus. Ya, di sini ruang yang untuk membuat orang adem, damai, sejuk, ya, konsensus, bukan untuk berkonflik. Nah, siap. Bung Sylvester, saat ini memang Pak Jokowi itu sepertinya terlihat dari ekspresi muka, ekspresi wajah, merasa freedom yang kita lihat ya, padahal dipecat. Ya kan? Ya. Kan ini sesuatu yang kontradiksi ya, ketika seorang dipecat itu kan biasanya kan murung, sedih, kecewa kan gitu. Tapi Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran ya kan yang juga dipecat dari PDIP itu seolah-olah merasa terlepas dari sesuatu yang mengikat gitu ya. Nah, bagaimana respon dari keluarga, khususnya dari Pak Jokowi, sepanjang yang Bang Silver ketahui terakhir ini? Ya, jadi kalau saya melihat yang pertama, Bang, bahwa ini sebenarnya terlambat pemecatan itu. Harusnya dari waktu Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Mas Gibran, itu langsung dipecat tuh, ya kan? Yang kedua, yang saya lihat bahwa suasana batin Pak Jokowi dan juga Mas Gibran sangat happy ya. Mereka bersyukur ya kan bahwa akhirnya sudah terbebas dari sebutan tugas partai. Justru terbebas ya? Iya, makanya mereka happy, tidak juga membela diri, tidak menyalahkan siapapun termasuk PDIP loh. Sejuk banget bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa saya tidak dalam rangka membela diri, bahkan beliau menghormati putusan itu. Jadi di sini kita melihat bahwa beliau adalah seorang negarawan dan juga
manusia ataupun pribadi yang menghormati putusan dari teman-teman PDIP. Hanya kalau menurut saya, kenapa nggak dari dulu ya? Gitu, ini udah sangat terlambat. Kata PDIP, kenapa nggak dari dulu? Karena masih menghormati jabatan presidennya, begitu katanya Bang Silvar. Iya sama aja. Iya kan, mau menghormati apa? Waktu Pak Jokowi jadi presiden aja, begitu banyak fitnah, begitu banyak Pak Jokowi direndahkan, dijelekin. Bukan hanya Pak Jokowi loh. Termasuk istri almarhum, istri Pak Jokowi, ya kan? Termasuk sampai cucunya Jan Etes, Gibran, Kaisang, semua juga di Bobby, ya kan? Jadi nggak sebenarnya itu hanya lip service saja, ya kan? Jadi kalau sebenarnya kan mereka udah nggak suka, benci, dongkol, marah sama Pak Jokowi ini kan udah lama gitu loh. Yang ketika mulai dari sebutan petugas partai, kita ingat mulai waktu itu kalau nggak salah PDIP ngotot Kapolri dari gengnya mereka yang akhirnya nggak jadi, Pak Tito yang naik. Nah itu sebutan petugas partai itu sudah di situ, Bang. Ya. Gitu loh ya. Terus yang selain itu ada putra mahkota dari Partai Merah ini yang minta beberapa jabatan juga. Ternyata menurut saya sih bukan nggak dikabulkan ya, mungkin nggak nyampe ke Pak Jokowi, marah. Akhirnya mereka bikin lagu itu, Bang. Pernah dengar nggak lagu yang kau pengkhianat apa segala macam itu segala macam? Kalau nggak salah grup band rock itu, ya mereka bikin. Kalau nggak salah itu grupnya Nanan kalau nggak salah. Ya pokoknya punyanya. Ya, putra mahkotanya Partai Merah lah. Intinya bahwa di situ kembali lagi sebutan petugas partai. Jadi ini kan kekecewaan mereka, kemarahan mereka, gitu loh. Pak Jokowi nggak pernah, sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah menjelekkan, tidak pernah memfitnah atau marah kepada PDIP. Gitu loh. Tapi Pak Jokowi kenapa berseberangan terakhir? Dia harus menyelamatkan bangsa ini dengan mendukung bukan calon dari PDIP yang petugas partai. Ya kan? Pak Jokowi dan kami berembuk, ya kan? Sebagai rakyat kita minta Pak Jokowi, kita harus mendukung orang baik, orang benar yang bisa memajukan Indonesia. Yang tidak bisa diintervensi oleh ketua umum atau pemilik partai atau pejabat atau politisi jahat, pengusaha hitam dan asing. Dan itu ada di Pak Prabowo. Mestinya waktu itu kan kita mendukung Mas Ganjar. Bahkan kami pernah bikin acara waktu itu di GBK, ya, Nusantara Bersatu. Itu Pak Jokowi hadir. Sebenarnya kalau mau ngomong ya, yang meng-create itu ya kita bersama Pak Jokowi untuk mendukung Mas Ganjar. Makanya ada sebutan dahi berkerut dan rambut putih itu, Bang. Dan Abang tahu nggak, PDIP nggak suka itu. Gitu loh. Makanya acara kita pun ada yang sabotase, Bang. Gitu loh. Bus-bus kami untuk mengangkut peserta relawan, itu umpamanya mau jemput di Cimahi, disasarkan ke Bandung Barat, Bang. Gitu loh. Kami tahu siapa yang bermain. Ini jahat sekali, Bang, mereka ini. Gitu loh. Bagaimana akhirnya seolah-olah itu dibikin acara hura-hura. Nah, karena waktu itu ada banjir di Sumedang apa Cianjur. Padahal kita juga dengan acara itu kita menghimpun dana untuk musibah itu, Bang. Gitu. Jadi kami diserang karena waktu itu mereka nggak mau Ganjar. Mereka masih maunya Puan, makanya ada Dewan Kolonel dan sebagainya. Begitu. Bahkan Pak Jokowi pernah mempertemukan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo di Pematang Sawah di Jawa Tengah itu, Abang masih ingat? Iya. Ya kan? Itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar bangsa ini dipimpin oleh orang baik dan benar. Itu maksudnya Pak Jokowi gitu. Bukan kepentingan beliau untuk melanggengkan kekuasaan atau dinastinya. Ya. Mas Gibran ini, Bang, ini adalah pilihan terakhir ketika Pak Prabowo nggak ada calon yang dianggap bisa memenangkan kontestasi ini,
Ya kan waktu itu kan akhirnya Bu Mega menetapkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Berarti Pak Prabowo seorang diri nih. Yang ada kan hanya waktu itu saya masih ingat mau maju Pak Erlangga, Erick Thohir sama Bang Yusril. Dan waktu itu hitung-hitungan kami termasuk Pak Jokowi dan mungkin teman-teman Gerindra bahwa apabila 3 orang ini udahlah Pak Prabowo nggak akan menang. Nggak akan hitung-hitungan ya, Ya, kita ya. juga bukan buat. Tapi ketika MK ya mengabulkan gugatan nomor 40 itu, ya kan, gugatan 40 itu, nah, di situ ada celah Mas Gibran masuk. Tapi harus diingat bahwa gugatan 40 ini, ya kan, itu kan digugat 8 bulan sebelum Mas Gibran dicalonkan. Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Jadi bohong besar apabila orang bilang bahwa Pak Jokowi mengintervensi MK karena yang mengajukan gugatan putusan MK nomor 40 itu adalah anak-anak muda, Bang. Ada 22 pihak. Ya, anak-anak muda antara lain Emil Dardak, itu kan masih muda. Wakil Gubernur Jawa Timur. Terus ada Wali Kota Padang, Bupati Lampung Selatan apa Lampung Tengah. Terus anak-anak PSI. Jadi itu, Bang. Jadi mereka menarasikan, membohongi rakyat dengan mengatakan Pak Jokowi mengintervensi MK melalui angkelnya Mas Gibran, pamannya Gibran itu. Padahal itu nggak benar, ya kan? Nah, ini karena memang Mas Gibran ini terpaksa, Bang, dan itu diminta oleh Pak Prabowo sendiri loh. Berkali-kali meminta teman-teman Gerindra juga. Dan kami pun waktu itu sebagai relawan Pak Jokowi, ketika itu kita lihat Mas Ganjar, kami nggak mau juga, ya kan? Karena dia petugas partai. Bagaimana waktu itu U20 digagalkan menurut kami oleh PDIP, Ganjar, dan Koster Bali. Nah, sedangkan menurut kami dan Pak Jokowi, U20 ini adalah kompetisi untuk selain buat olahraga kita, prestasi anak-anak muda untuk di dunia sepak bola, itu juga ada investasi, Bang. Baik secara ekonomi maupun untuk pariwisata, UMKM, dan sebagainya. Dan apabila nanti terpilih oleh yang jadi presiden ini ada petugas partai, dengan gampangnya, Bang, besok-besok semua menteri, semua kebijakan ditentukan oleh pemilik partai atau ketua umum partai. Makanya kami nggak mau waktu itu. Dan bergayung bersambut, Pak Prabowo sendiri juga dan teman-teman Gerindra melihat bahwa potensi Pak Prabowo bisa menang ini ada di Mas Gibran. Itu kita mau ngomong apapun, ya kan, ya selain potensi dari personalnya Pak Prabowo sendiri, ya kan, yang kita lihat juga sangat bagus. Digabung Mas Gibran, ya otomatis barang ini selesai dalam 1 putaran, Bang. Ya, penjelasan Bung Silver ini sebenarnya membantah tuduhan yang disampaikan PDIP yang dimuat dalam alasan-alasan pemecatan Pak Jokowi sebenarnya. Karena terlihat memang tidak ada pengkhianatan sebenarnya. Tidak ada. Ya kan begitu. Iya. Nah, ini kan publik harus tahu nih cerita seperti ini, Bung Silver. Yang mengkhianatinnya mereka, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowinya maunya baik dan benar untuk bangsa ini. Kita ngomong lagi narasi bohong yang dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Pak Jokowi meminta 3 periode dan perpanjangan. Ya kan, Abang ingat itu. Mereka mengatakan Pak Jokowi minta sama Bu Mega, tapi Bu Mega nggak mau. Itu juga bohong besar, Bang. Dan itu sudah dibantah sendiri oleh Mbak Puan yang mengatakan bahwa tidak ada pertemuan. tidak ada pernah. Benar kan Mbak Puan Tidak ada ngomong pertemuan dan tidak ada statement Tidak itu dari Pak ada. Jokowi. Dan itu yang menyampaikan Puan. Iya. Iya kan? Jadi ini banyak, ya saya gini loh. Mereka ini mau membohongi rakyat tapi nggak kompak gitu loh. Nggak jago, Bang. Emang harusnya kompak ya kalau Harusnya kompak gitu loh. Ya kan? Ya namanya kebohongan itu, Bang. Suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Makanya Pak Jokowi bilang kemarin setelah dipecat, waktu yang akan membuktikan. Harusnya PDIP ini smart, pinter orang-orangnya ini. Jangan Ibu Mega ini dibohongin terus sama Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Hey, come on, kalian ini kalah mulu.
Ya kan, Pilpres kemarin kalah, Pilkada kemarin kalah. Gitu loh. Dengan narasi kebencian merendahkan Pak Jokowi kan kalian kalah gitu. Rakyat udah menghukum. Ya kan? Gitu loh Bang. Jadi sekarang lagi ya kalau kalian mau bertubi-tubi lagi, pemecatan itu ya bagus juga gitu loh Bang. Tinggal rakyat nanti yang akan menentukan menghukum atau memberikan reward, itu aja. Tapi kalau kemarin saya melihat bahwa rakyat udah menghukum PDIP dengan kalah di Pilpres, terus kalah di Pilkada. Kalau Pileg dia juara 1, Bang. Itu karena calegnya kerja, Bang. Kan mereka juara 1 kemarin. Walaupun turun sih. Iya, walaupun turun kan, memang ada penurunan berapa persen. Tapi calegnya Tetap juga juara 1, kerja, ya. gitu loh. Ya kita juga fair ya, harus bisa membaca ini dinamika dan dinamika politik yang ada gitu loh. Tapi dari cara menyampaikan pemecatan itu, menurut banyak pihak, sebenarnya kan tidak elok, ya kan? Seolah-olah diglorifikasi, ada semacam press conference, ya kan? Kemudian diglorifikasi sedemikian rupa. Kalau sekedarnya untuk memecat kader kan nggak perlu dengan cara seperti itu. Nah, menurut Bung Silver ini kira-kira menyinggung keluarga Pak Jokowi nggak dengan cara-cara seperti ini? Ini orang-orang amatir ya Bang, yang di PDIP ini, yang sakit hati, benci, itu udah menggumpal Bang. Memang susah Bang ya. Tapi katanya atas perintah Bu Ketum. Iya, termasuk Bu Ketumnya juga gitu loh Bang. Jadi kan Bu Ketum juga ngomong waktu itu, gimana nggak sakit hati Bang. Kita akan kalahkan mereka, Pak Prabowo, dalam 1 putaran. Ternyata hasilnya Genjer 16%, Batrelo Bang, juara buncit. Itu kan masih membekas Bang. Nggak bisa semua orang ini menerima ya, apalagi kita tahulah kapasitas sekarang kenegarawan Ibu Megawati, ya kan? Bagaimana bukan hanya dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY. Gimana menurut Abang? Ya kan? Sama Gus Dur. Nggak sampai saya tulang sumsum juga sama hati rempolo semua itu. Dengan Gus Dur loh. Ya kan? Nah, kita ingat waktu itu, Abang ingat nggak di Metro TV waktu Gus Dur diwawancara? Yang melengsarkan Gus Dur siapa? Aku tanya Abang. Kalau menurut pernyataan Gus Dur di acara Kick Andy itu, Gus Dur mengatakan yang melengsarkan memang Megawati bersama Amin Rais. Kan begitu. Iya. Itu Gus Dur sendiri ngomong loh ya. Dan itu pada saat itu tidak ada bantahan dari yang disebut namanya. Memang kenyataan yang terjadi ya begitulah ya. Nah jadi saya bilang tadi ya kan, Pak Jokowi ini adalah aset bangsa, negarawan yang diakui oleh bukan hanya kita bangsa Indonesia tapi dunia Bang. Ya kan? Dengan pemecatan ini nggak membuat popularitas pamor harkat martabat Pak Jokowi ini nggak merugikan Pak Jokowi. Keluarga enggak. Nggak merugikan juga Mas Wapres Gibran. Oh enggak dong. Dengan diumumkan seolah-olah benar-benar seorang yang dipecat itu kan karena dianggap bersalah, kan begitu logikanya. Ya tapi kan kenyataan yang bersalah bukan Pak Wapres ataupun Pak Jokowi, ya mereka lah. Dan rakyat tahu itu. Abang ingat ya sekarang di akhir pemerintahan Pak Jokowi, tingkat kesukaan masyarakat ke Pak Jokowi berapa persen? Di atas 70-80%, ya kan? Hanya harusnya dari sini kita melihat Bang, bahwa rakyat bahkan setelah pemecatan ini, masyarakat kita lebih meningkat lagi dukungan dan kecintaannya Pak Jokowi, termasuk Pak Prabowo. Ya kan? Abang ingat waktu kemarin, waktu Hasto ketemu Felicia Tisu, ya kan? Yang satu orang kalah dalam percintaan, si Felicia Tisu, yang satu kalah dalam politik, si Hasto, ya kan? Setelah mereka bertemu, ya kan? Abang tahu kan Pak Prabowo langsung ngundang Pak Jokowi makan malam di Kertanegara, gitu loh. Jadi orang mau ngapa-ngapain Pak Jokowi, rakyat dan presiden terpilih makin sayang sama Pak Jokowi, gitu loh. Nah ini kan kenyataan Bang. Jadi menurut Bang Silver, etis nggak sih itu diumumkan dengan cara seperti itu? Apalagi kan
Gibran ini kan masih menjabat sebagai wakil presiden. Yang gitu. namanya orang benci Bang, udah nggak ada etis dan nggak etis Bang. Oh, Yang ada mereka kalau bisa mereka mau hancurkan Bang. hanya sekedar ingin menjatuhkan nama Gini aja loh ya. Bang, kalau yang menurut saya lebih nggak etis lagi, bagaimana cucunya Pak Jokowi, Jan Etes, itu pun dikait-kaitkan Bang. Dibikin meme, dibikin spanduk di Labuan Bajo bahwa dia akan calon presiden. Ini anak kecil loh Bang, jahat sekali loh. Anak kecil Bang, yang nggak tahu politik, yang hanya tahu bermain, ya kan? Belum 17 tahun gitu loh, nggak. Oh, masih jauh. Dibikin narasi, Masih anak-anak lah. iya bahwa akan jadi dicalonkan presiden, gitu loh. Ya mereka nggak melihat bahwa mereka punya cucu, punya anak Bang. Ini menurut saya, ya maaf ya Bang ya, sangat jahat. Begitupun antek-anteknya PDIP, contohnya si Rocky Gerung bilang, makanya saya jengkel marah sama dia ini, ya tapi ini manusia bayaran Bang, dibayar siapa aja. Iya. Ya. Beda sama kita lah, kita ini banyak duit Bang, gitu loh, usaha, lawyer, ya kan, bukan kita ngomong inilah, nggak bisa dibayar orang, ya kan. Dia bilang bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Jan Etes akan menguasai IKN. Terus saya bilang, kamu ini kayak Tuhan aja tahu masa depan orang. Kamu ini Tuhan atau paranormal, nggak bisa jawab, pergi. Ya ini orang-orang jahat Bang, ini orang-orang tukang tipu, tukang bohong semua. Ini Bang. Ya memang masyarakat nggak tahu ya Bang mana yang baik yang benar, makanya mayoritas masih mendukung Pak Jokowi. Tapi Bang, kita harus memberikan pencerahan kepada anak cucu kita. Yang adik-adik kita dari SD, SMP, SMA yang kuliah baru semester berapa, mereka kan nggak tahu keadaan yang sebenarnya, ya kan? Bahkan mereka menganggap orang-orang penjahat ini adalah the hero gitu loh, orang hebat, orang pintar gitu loh. Bahkan kita yang ngomong kebenaran ini akhirnya dianggap sesuatu gitu loh. Tapi ya saat ini udah mulai saya lihat juga anak-anak muda juga. Setelah saya sering muncul di media podcast, mereka ternyata benar ya apa yang dikatakan oleh Bang Sil atau ya Abang atau siapapun lah yang ingin agar bangsa ini jangan lagi dibodohin oleh orang-orang jahat, para politisi dan orang-orang pecundang ini Bang. Kalau istilah istana itu informasi-informasi yang seperti ini dikategorikan DFK itu loh. Ya. Disinformasi, kebencian dan fitnah ya kan. Nah, jadi Bung Silver, jawaban Pak Jokowi atau respon Pak Jokowi ya kan, itu memaknainya itu gimana ya? Biar waktu yang membuktikan. Nah, itu maksudnya apa itu? Gini. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi nanti ya kan untuk menjawab atau alam semesta yang akan menjelaskan bahwa itu keputusan yang keliru. Jadi gini Bang, kalau orang pintar dan orang smart ya kan, dia cerdik. Dia melihat bahwa ucapan Pak Jokowi itu waktu yang akan menjawab. Sebenarnya waktu sudah menjawab. Gitu. Yang akan datang kan kita nggak bisa juga Bang, ya kan. Tapi pastilah ya kan, rasa kita melihat keadaan di masyarakat bahwa rakyat akan menghukum. Gitu loh. Tapi kalau kemarin sudah jelas-jelas di Pilpres kemarin bagaimana Ganjar bisa juara buncit gitu loh Bang. Terus di pilkada ini tahu nggak Bang? Kalau mau ngomong ya kan calon-calon di ya saya nggak ngomong ya di wali kota sama gubernur, mungkin PDIP itu urutan ke-9 apa 10 gitu loh Bang. Yang juara itu Gerindra, terus Golkar ya kan, terus Demokrat, habis itu Nasdem dan lain-lainnya. Bahkan PSI lebih banyak Bang calonnya yang menang dibanding PDIP. PDIP hanya menang dari Partai Umat, Amin Rais. Oh, oke. Berarti apa yang sudah terjadi dari Pilpres sampai Pilkada ini bagian dari waktu yang membuktikan itu, jawaban Pak Jokowi. Waktu membuktikan itu loh Bang. Dan Pak Jokowi ini Bang, ya kan dia harusnya kita ini melihat Pak Jokowi ini adalah komunikator yang sangat ulung. Dan juga beliau ini adalah kingmaker Bang. Harusnya PDIP sadarin itu bahwa Ibu Megawati kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi jauh ya. Kita lihat ya Bu Megawati belum pernah dipilih rakyat. Betul, belum pernah.
Beliau kalah kan 2 kali kan Bang? 2 kali pilpres kalah. Ya, yang pertama sama Pak Hasyim Muzadi kalah. Ya, 2004, 2009 kalah. Terus sama Pak Prabowo Hmm. kalah, ya kan? Jadi Bu Mega ini jadi presiden ya karena ada yang melengsarkan Gus Dur. Kalau Pak Jokowi Bang, beliau ini sudah 5 kali loh Bang. Pertama wali kota Solo 2 kali, gubernur DKI, presiden 2 kali, dipilih rakyat semua. Dan terakhir ketika beliau mengendorse atau menjadi kingmaker daripada Prabowo Gibran, terus pilkada kemarin banyak gubernur bupati yang menang. Ini nggak semua orang di Republik ini bisa Bang. Jadi kalau dilihat dari prestasi ya, Itu baru prestasi yang itu secara ya. politik memang nggak bisa dibandingkan ya antara Oh jauh. Megawati dengan Jauh, Jokowi. Bang. Jadi Bang, Jauh ya. ini politisi hebat ya Bang, ya kan. Selain negarawan hebat dan juga seorang komunikator yang ulung. Bagaimana kita lihat Pak Jokowi itu kalau di luar negeri Bang. Abang ingat nggak kalau di pertemuan di luar negeri Pak Jokowi itu di tengah bos. Iya, iya. Wih, cakep itu. Pak Jokowi di tengah, baru di seberangnya Perdana Menteri India, ya kan, Presiden Amerika, terus Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis dan sebagainya. Presiden China. Presiden China. Pak Jokowi the sentralnya itu Pak Jokowi, Bang. Dan nggak semua Bang, ya kan, baik presiden terdahulu di Indonesia ataupun di Asia, di Eropa, bahkan di Amerika, Bang. Itu yang harus sebenarnya kita itu, mata batin kita itu harus melihat itu. Berarti menurut Bung Silver, berita pemecatan Pak Jokowi yang disampaikan secara terbuka dan secara hard begitu tidak akan menjatuhkan nama besar, nama baik Pak Jokowi. Ini Bang, jadi pemecatan itu adalah suatu kenikmatan buat Pak Jokowi, ya kan? Ya kan, saya rasa nanti saya akan mau ketemu Bapak nih pas Pak Jokowi bilang, Mas, nikmat apa lagi yang aku dustai? Sengsara membawa nikmat ini. Iya, beliau udah nikmat lah Bang, terbebas dari yang saya bilang tadi, petugas partai, partai yang arogan, partai yang suka marah-marah, partai yang suka merendahkan orang, yang kadernya juga kerjanya juga nggak bisa, terus yang hidupnya hedon, terus ya banyak yang tertangkap korupsi gitu loh. Ya kita lihat, mau suka nggak suka Bang, Pak Jokowi dan anak-anaknya tidak ada terindikasi korupsi atau menggunakan uang APBN untuk kepentingan mereka. Mereka ada uang sama seperti saya atau kita semua Bang, kita kerja yang benar gitu loh. Bukan dari hasil seperti orang-orang ya kawan-kawan di partai itu yang tertangkap korupsi. Makanya hidupnya hedon gitu loh. Jadi Pak Jokowi udah terbebas Bang. Ini kan, dan memang menurut saya Pak Jokowi harusnya menjadi bapak bangsa, nggak usah berpartai. Kalau menurut saya, beliau lebih bagus sama seperti Presiden Amerika Jimmy Carter, terus Barack Obama gitu loh, ya kan? Intinya beliau ya, saya udah ngomong berapa kali sama Presiden, kemungkinan ya akan membuat yayasan gitu loh. Oke, terkait dengan penjelasan Bung Silver barusan, saat ini memang setelah pemecatan itu, ya kan, khususnya sejumlah pengamat politik malah, Pak Jokowi masih butuh partai politik, ya kan? Pak Jokowi masih butuh mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang politisi. Nah, sementara bagi saya seorang politisi itu kalau itu disebut sebagai sebuah karir paling tinggi seorang politisi adalah ketika dia mencapai menjadi presiden 2 kali lagi, mau apa lagi? Yang ingin saya tanyakan ke Bung Silver sebagai orang yang dekat dengan keluarga Pak Jokowi, apakah memang
karir politik masih dibutuhkan Pak Jokowi dengan bergabung dengan partai politik misalnya, atau mendirikan partai politik? Kalau dari perbincangan berkali-kali saya sama Pak Jokowi, beliau nggak mau apa-apa gitu loh. Yang beliau katakan ke saya, Mas Silver, nanti bantu saya, kita urus bantu masyarakat. Masalah-masalah lingkungan hidup, ketidakadilan, ataupun kesejahteraan masyarakat, nanti kita tampung, ya kan, kalau bisa kita lakukan, atau kita memberikan masukan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Intinya itu. Jadi lebih baik Pak Jokowi menjadi sosok bapak bangsa. Jadi milik semua partai maksudnya? Milik semua partai. Kalau beliau hanya di Golkar atau Gerindra, berarti hanya milik Golkar, Gerindra, atau PAN, atau PSI, dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya, kan sudah ada orang-orang yang Pak Jokowi endorse, Pak Prabowo, ya kan? Ini bukan kita lihat Mas Gibran atau Bobi ya, enggak. Ini bukan masalah keluarga, ini masalah bangsa. Ada orang-orang istilahnya orang-orang baik, orang-orang benar yang sudah duduk di tampuk pemerintahan, Pak Prabowo, ya kan, Mas Gibran. Terus beberapa menteri yang awalnya Pak Jokowi nggak mau endorse, tapi Pak Prabowo minta kan, ini nama-namanya bagaimana? Itu Pak Jokowi ngomong ke saya, ya kan, waktu di Solo. Pak Prabowo minta beliau ya jawabannya bahwa ini bagus, begini. Jadi saya pikir lebih terhormat, lebih elegan Pak Jokowi di atas partai, di atas semua partai gitu loh, lebih elegan. Suatu waktu ya kan Pak Jokowi akan sampai hari ini kan, kemarin Sekjen Musani datang ke Solo gitu loh. Kemarin juga ya beberapa ketua-ketua partai datang, pengusaha. Ya menurut saya beliau masyarakat, baik pun waktu saya di sana juga ada masyarakat yang mohon maaf, masyarakat yang tidak mampu menggendong anak, minta ketemu Pak Jokowi layani gitu loh. Jadi lebih baik beliau menjadi tokoh bangsa, atau ya seperti Pak Jokowi bilang, Mas Silver, nanti kita bantu masyarakat ya, Mas Silver siap. Saya bilang saya siap gitu loh. Jadi intinya lebih bagus itu. Udahlah, masalah politik ini kan ada yang Pak Prabowo sudah ada, yang orang-orang beliau gitu loh. Ada di Golkar, ada ya pokoknya termasuk Mas Gibran, termasuk Kaisang, Bobi, ya kan. Terus ada yang sering sama Pak, ada anak-anak muda, Bukoviva, Emil Dardak, ya kan. Terus beberapa orang-orang politik ini kan katakanlah bahwa mereka ini sebenarnya membuat Pak Jokowi sebagai role model atau inspirasi. Makanya kami di Solmed, mau sampai kapanpun Pak Jokowi ini adalah inspirasi bagi kami di Solmed. Tidak akan pernah berubah. Masalahnya kan gini, Bung Silver. Di dalam politik itu kan ada yang disebut dengan artikulasi politik, aspirasi masyarakat, dan seterusnya. Dan kita semua tahu Pak Jokowi itu memiliki ratusan juta barangkali ya simpatisan dan loyalis seorang Joko Widodo. Nah, kalau Pak Jokowi tidak berpartai, ya kan, nah artikulasi masyarakat ini disalurkan lewat mana kalau ingin melakukan dukungan misalnya, ya kan? Ya, itu gimana, Bung Silver? Ya kan gini, cara menyerap Bang, itu. Sekarang ini kan yang menjadi penguasa ini kan Presiden Prabowo. Dan Mas Gibran. Ini kan ada banyak-banyak partai di sini. Ya, partai koalisi ada yang tambah plus lagi. Ya di sini aja, gitu. Ngapain juga Pak Jokowi ngurus-ngurus lagi yang begitu, Bang? Beliau udah mencapai puncak dari semua tujuan politik. Betul. Ya kan, tujuan politik kan mau bagaimanapun kekuasaan gitu loh. Tapi dalam arti yang positif ya, Bang. Iya. Dan Pak Jokowi udah mencapai 2 kali, Bang. Dipilih langsung. Ya? Dipilih langsung oleh rakyat. Dan masa mau masuk jadi partai lagi, bikin partai lagi. Berarti seolah-olah memulai dari nol lagi gitu. Iya, kalau menurut saya ya teman-teman pengamat ya biasalah ngomong kayak gitu. Terus teman-teman ada ketua relawan atau partai, ya mereka maulah Bang, Pak Jokowi berlabuh ke partai mereka, besok ya pasti naik suaranya, Bang. Gitu kan. Tapi kan nggak begitu tanggapan masyarakat.
masyarakat kan mayoritas juga maunya Pak Jokowi, kalau menurut saya ya, menjadi bapak bangsa gitu loh. Oh, itu menurut Bung Silver itu justru aspirasi masyarakat justru nggak Ya, mau Pak kalau Jokowi saya berpartai. ngobrol dengan masyarakat ya, teman-teman gitu, mereka bilang, aduh bang, sayang kalau Pak Jokowi itu hanya di satu partai, akan mengkerdilkan beliau gitu loh. Itu ya. Kan ada yang saya bilang tadi kan, orang-orang beliau, ada Pak Prabowo udah ada partai, ya kan tinggal Mas Gibran nih gitu loh. Mas Bobi udah di apa namanya di Gerindra, Gerindra, kan? terus ada Pak AHY, ada Demokrat, terus ada yang lain-lain lah udah banyak. Jadi salurannya kan banyak bang. Soal Bobi ini saya juga baru ingat itu Bung Silver. Iya. Bobi kan juga salah satu nama yang disebut baru dipecat ya kan. Ya udah telat. Padahal kan Bobi sudah dipecat Sudah jauh sebelumnya. Udah masuk Artinya kan di. datanya Ya kurang akurat itu juga. bang, saya bilang tadi. Ini kan makanya ini partai yang gamang bang. Ini kan partai hanya jualan. Kenapa kemarin menang bang? Karena saya juga mendukung jualan Bung Karno dan Wong Cili. Saya dulu juga simpatisan PDIP bang. Saya punya anggota yang saya dukung menjadi dewan PDIP cukup lumayan. Saya keluarkan uang bang dan waktu untuk mereka loh. Waktu mereka jadi mana pernah tuh saya minta-minta proyek uang dari teman-teman PDIP bang, yang jadi dewan itu orang Solmed ya, gitu loh. Waktu kemarin mereka bilang bang kami mendukung Ganjar, silakan monggo, nggak pernah tuh saya larang-larang, gitu. Dan sampai saat ini pun ada yang nggak saya pecat, nggak pernah bang. Kita demokratis gitu loh. Nah, ini yang saya bilang tadi, PDIP harus belajar banyak. Makanya banyak orang amatir bang, kasihan gitu loh. Ya dulunya kan saya berpikir bahwa PDIP ini adalah satu tonggak dari kaum nasionalis selain TNI, Polri dan NU. Ya. Tapi kesini-sini kayaknya Sudah terjadi pergeseran yang cukup jauh ya. cukup jauh. Jadi PDIP memang terlihat sekarang itu bukan lagi partai ideologis, Iya. tapi justru lebih melihat partai yang mengumbar kebencian, kemarahan Iya. ya. Nggak ada ideologisasi yang dibawa oleh PDIP akhir-akhir ini. Ya, Hanya ya. karena merasa kemerusung kalau istilah orang Jawa Iya. kan Jadi kepada bang, Pak Jokowi. kadang-kadang mereka juga bukan hanya kasihan kader-kadernya mereka nggak diurus ya. Yang saya cerita ada kader mereka ketua DPRD Alor namanya Eni Anggrek dizulumi oleh penguasa sana bupati dan partai lain termasuk partainya sendiri bang. Dia nggak dapat keadilan di PDIP. Dia datang ngadunya ke Solmed ke kantor saya. Saya bantu dia untuk pergi ke podcast dengan teman saya, terus ke laporan di kepolisian, terus ada yang bikin aksi demo. Itu bang, ya kan ya kita lihat kemarin mereka menuduh Pak Jokowi dinasti. Ternyata ya kalau mau ngomong sekarang ini anaknya Puan pun udah jadi anggota dewan bang. Ya. Jadi kalau di PDIP itu Ibu Megawati. Jadi yang dinasti sebenarnya siapa? Dari Bung Karno, Ibu Mega, adik kakaknya, terus ada si siapa yang guru juga di PDIP, terus Pak Taufik Kemas, iparnya lah, sepupunya semua bang. Rombongan itu banyak sekali bang gitu loh. Ya, Dan kemarin anaknya Bu Ramawati, Romi, tahu-tahu urutan ketiga atas perintah pemilik partai langsung jadi anggota dewan, Bang. Ini gila Bang dinastinya, Bang. Kalah ini semua dinasti yang ada nih, Bang. Tapi yang di Republik tertuduh ini. sebagai pembangun dinasti politik kan Pak Jokowi. Iya, makanya. Bung Silver. Dan itu sudah ditancapkan dan dengan, masyarakat tahu itu. dengan begitu masif ya kan? Iya, tapi masyarakat tahu itu, Bang. Makanya kan kalian menuduh Pak Jokowi, menjelekan, memfitnah, akhirnya masyarakat menghukum di Pilpres kemarin dan Pilkada yang kemarin gitu loh. Nah, Bung Silver, jadi menurut Bung Silver ini Pak Jokowi nggak butuh partai? Enggak lah, kalau Nggak butuh menurut partai. saya enggak. Walaupun diserang sana sini tetap nggak butuh partai? Enggak. Ya beliau tegak berdiri bersama rakyat. Bang, itu udah kalau udah bersama rakyat, Bang, siapapun nggak bisa mengalahkan, Bang. Gitu loh.
lu mau partai sebesar apapun lewat ini Bang. Gitu loh. Jadi menurut saya, ya Pak Jokowi ya udah happy gitu loh sekarang. Ya beliau yang saya lihat kalau ngobrol ketawa-ketawa terus, guyon gitu loh Bang. Nggak ada yang kayak orang post power syndrome gitu loh. Beliau menikmati jalan-jalan bersama cucu, bersama ibu, terus ketemu-ketemu masyarakat gitu loh. Nah, bagaimana dengan Mas Gibran yang masih butuh Oh iya, kendaraan politik? kalau menurut hemat saya ya, tapi nanti tergantung Mas Gibran ya. Beliau sendiri kan intinya kan tidak di bawah tekanan siapapun, termasuk bapaknya ya, ataupun kita gitu. Kalau Mas Gibran, saya berpikir sih perlu ya kan di dunia politik untuk masuk partai gitu, ya perlulah. Ya entah nanti yang meminang atau Pak Mas Gibran mau masuk kemana, nanti berpulang dari pertimbangan-pertimbangan beliau gitu loh. Gitu. Kalau dari keluarga sendiri, kira-kira Mas Gibran itu dibiarkan dulu aja berkarir atau melakukan tugasnya sebagai pembantunya Pak Presiden Prabowo ya? Belum ada arahan termasuk juga dari Pak Jokowi. Mas Gibran akan kemana misalnya? Jadi entah ke Golkar kah, entah ke Gerindra kah misalnya? kalau yang setahu saya ya, Pak Jokowi itu tidak, bahkan ke anak beliau pun tidak mengintervensi, tidak memberikan usulan, kecuali mereka meminta pertimbangan, termasuk ke Pak Prabowo ya, sepengetahuan saya. Dan beliau orang yang sangat menghargai gitu loh, bahwa Mas Gibran ini punya keluarga sendiri, dia mempunyai kecakapan sendiri untuk mengambil keputusan sebagai wapres, sebagai kepala keluarga, sebagai pribadi yang mandiri. Jadi belum pernah ada bahasa-bahasa bicara masalah mau masuk partai mana atau harus ke kiri ke kanan, enggak sih gitu. Dan baru-baru ini Mas Gibran juga merespon berita pemecatan itu, jawabannya juga elegan sih, ya kan? Menghormati itu keputusan partai dan saya sekarang nggak mikirkan untuk masuk ke partai manapun. Fokus saya cuma sekarang membantu Presiden Prabowo. Apakah pernyataan Mas Gibran ini adalah sebagai sinyal bahwa sampai saat ini dan entah sampai kapan belum berpikir untuk pindah partai? Ya, kenyataan yang terjadi kan begitu Bang ya. Apa yang diomongin Mas Gibran kan dengan kenyataan yang ada, apa yang diomongin Pak Jokowi dengan kenyataan yang ada kan sama Bang, gitu loh. Jadi memang kalau kemarin-kemarin waktu saya sering mendampingi sih belum ada pernah bicara masalah mau masuk ke partai mana, baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran. Nah, di keluarga Presiden Jokowi kan ada Mas Kaisang yang menjadi ketum partai, Mas Silver, partai PSI atau tidak juga terfikirkan ya udah kita besarkannya partainya Mas Kaisang gitu. Enggak ada seperti itu juga arahan dari Pak Jokowi. Enggak. Jadi enggak ya. Intinya hanya waktu itu Pak Jokowi pernah nanya saya waktu setelah Pilpres, sebelum pengumuman pemenang Pak Prabowo dan partai-partai itu, Pak Jokowi nanya, Mas, itu PSI kenapa kalah? Ya mungkin beliau udah lebih tahu dari saya kan. Saya jujur, saya bilang, tapi ini bagus juga PSI. Iya. Apa jawaban Bang Zilner? Saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, ini kurang. Katanya, ya Pak, saya bilang ya kita nggak bisa menafikan di Indonesia ini kan praktik siapa yang menang ini kan untuk pileg ya, aku bilang ya, saya nggak ngomong pilpres. Ya harus pakai itulah serangan fajar lah, aku bilang gitu. Terus Bapak nanya lagi, terus bagusnya gimana itu PSI ke depannya? Saya bilang ya di pilkada ini harus banyak calonnya mereka yang menang, bilang gitu. Jadi itu Bang, hanya sebatas itu. Karena waktu itu saya bilang kemarin itu kan ngapain juga Pak itu PSI masang spanduk banyak banget, gitu. Jadi padahal waktu itu kan Mas Kaisang kan sudah cukup PSI ya maksudnya. Iya. Itu sudah cukup masif juga untuk membuat semacam
campaign bahwa PSI adalah partainya Pak Jokowi dan seterusnya. Tetapi ternyata memang kurang direspon oleh masyarakat itu gimana? Karena kadernya kan nggak terlalu bergerak intens ya. Saya lihat. Ya, kita harus maklumi bahwa mereka anak-anak muda yang baru pertama kali berpartai, Bang. Baik dari sisi, jadi gini, kalau kita mau menjadi sesuatu di politik, itu kan dalam konsentrasi itu kan ada kos politik ya, Bang. Ya minimal untuk tim suksesnya ada buat mereka rokok, bensin, makan dan sebagainya lah. Termasuk pasang spanduk. Di sini kan kita lihat bahwa anak-anak muda ini kan memang semangat, Bang, ya kan, tapi ya itu kurang gitu loh, belusukan ya, karena mungkin kondisi keuangannya juga, mereka mungkin baru karyawan ataupun pengusaha yang baru-baru yang belum cukup kuat lah untuk mengcover semua kos politiknya. Jadi saya lihat sih itu ya. Kalau yang saya pun berapa kali membantu ya PSI, Bang, kayak PSI acara di NTT, di Sulut, terus terakhir di SICC itu kan Solmed sama beberapa relawan Jokowi ya kita bantu mendukung. Gitu. Artinya memang Pak Jokowi untuk membesarkan partai PSI memang hanya sekedar memberikan arahan-arahan aja kepada putranya Kaisang yang tidak secara spesifik. Benar. Ada sebuah tindakan yang dilakukan Pak Jokowi untuk membooster PSI. Ya, memang itulah saya bilang yang kemarin bahwa termasuk pemetaan, Bang, kan harusnya di partai itu kan pemetaan kira-kira untuk DPR RI supaya lolos parliamentary threshold itu berapa orang sih yang harus kita siapkan bertarung? Ya kan, kalau kemarin tuh parliamentary threshold saya lupa 2 apa 3%, apa berapa persen, itu kan 25 orang gitu, ya kan? 4% kan yang sekarang. 4% ya, jadi 25 orang lah kalau saya nggak ingat. Nah, 25 orang ini paling nggak harus 2 kalinya atau 3 kalinya, Bang. 50 orang ini yang berkualitas gitu ya. Yang berkualitas, yang secara logistik juga kuat, yang harus maju. Oh, jadi Bung Silver lebih melihat kenapa PSI nggak lolos Senayan, nggak lolos parliamentary threshold karena pemetaannya kurang dikelola dengan baik. Ya, sama seperti Pilkada DKI kemarin lah. Jadi bukan karena kurangnya pengaruh politik Pak Jokowi ya? Enggak. Jadi intinya itu ya dari ya kalau RK ya dari timnya RK sendiri sama partai-partainya, relawan nggak bergerak, partai juga nggak bergerak, terus PSI juga kemarin ya dari ya saya bilang tadi, Bang, bukan ya mungkin mereka mau tapi karena masih muda-muda ya kan nggak ada tokoh, kan harusnya kan di daerah-daerah tokoh ini yang diambil, tokoh itu tuh ya kan. Nah ini anak-anak muda yang berjuang dengan bambu runcing, tapi bagus juga sih. Menurut saya bahwa mereka PSI dapat sekarang ya mudah-mudahan kedepannya bagus karena mereka nggak money politik kalau saya lihat gitu. Jadi Bung Silver ingin mengatakan bahwa untuk karir politik Pak Jokowi itu sudah selesai. Ya kalau karena menurut itu saya sih ada di partai politik. Kalau di partai politik sih lebih baik, bukan saya bilang udah selesai, Bang. Ya kan kita nggak bisa juga mengatakan nggak berkarir maksud saya, bukan nggak berpolitik. Bukan, kalau saya lihat sih bukan selesai, tapi sudah dalam puncak, Bang. Beliau udah presiden 2 kali gitu loh. Ya besok-besok kalau memang pertimbangannya Pak Jokowi mau masuk ke partai ini memang dibutuhkan untuk kebaikan bangsa, ya kan? Yang nggak ada masalah juga. Oh, gitu loh. Tapi kalau saya lihat bahwa ya seperti Abang juga bicara tadi, kita sepakat bahwa Pak Jokowi ini bahwa lebih bagus untuk saat ini ya, Bang ya. Kita nggak tahu ke depannya ya, bahwa sama seperti Jimmy Carter dulu, terus Mr. Barack Obama, ya kan, mereka menjadi bapak bangsa lah intinya. Jadi pertimbangan Pak Jokowi akan bergabung ke partai politik menurut Bung Silver ini hanya kalau ada hal-hal yang sampai ke pikiran beliau
bahwa memang ini dibutuhkan kehadiran Pak Jokowi di suatu partai misalnya Iya. untuk kepentingan bangsa. Di luar itu Pak Jokowi nggak akan memikirkan untuk masuk ke partai. Begitu maksudnya. Bukan begitu Bang. Jadi intinya bahwa menurut hemat saya sebagai pendukung Pak Jokowi dan juga sebagai rakyat, kalau Pak Jokowi yang masuk di satu partai ini Bang, ya kan ini banyak nih di Kim Plus ini Bang. Ya, Kim Plus ini. Ada 5 partai besar. Iya, kan nanti kacau gitu loh Saling Bang. cemburu ya. Saling cemburu. Sedangkan kan masing-masing kemarin Golkar, ya kan yang kita lihat kan Golkar, terus PAN, terus Demokrat, PKS, bukan Demokrat. Nasdem. Nah, nggak tahu Nasdem. Pokoknya intinya Gerindra lah yang setahu saya Bang sudah memberikan karpet merah gitu. PAN ya kan. PAN gitu loh. Jadi kalau Pak Jokowi di salah satu kan juga nggak bagus. Bahkan ada yang ngomong Pak Jokowi itu nanti di Dewan Pertimbangan Presiden, ya kan? Yang sekarang DPA itu. Menurut saya juga terlalu kecil Bang. Nggak usah lah. Ya. Kalau saya bahkan kalau bisa ya Pak Jokowi ya itu tadi dengan kegiatannya ya berbuat untuk Indonesia dan juga dunia nantinya. Jadi lebih mengelola mungkin semacam yayasan ya? Ya, memang saya udah ngomong sama Pak Jokowi dan nanti kita mau kerucutkan gitu loh. Semacam foundation lah. Jadi yang ekspresi Pak berbuat Jokowi untuk tetap rakyat, tapi di sini juga bahwa membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan berarti nanti mengambil alih kerjaan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Nah, setelah pemecatan ini kira-kira berdampak nggak menurut Bung Silver dalam hubungan antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo? Oh, Pak Prabowo pastinya kalau saya lihat sih makin cinta ya. Justru makin cinta. Gitu. Bagaimana yang aku bilang tadi waktu si Hasto ketemu sama si Felicia Tisu, langsung Pak Prabowo ngundang makan, Bang. Gitu. Kenapa justru Pak Prabowo dinilai makin cinta ke Pak Jokowi setelah memang bukan lagi kader PDIP? Ya karena Pak Prabowo juga seorang negarawan, Bang. Dia punya hati yang mulia, yang tulus, yang ingat, oh, karena Pak Jokowi lah saya bisa menang untuk Republik ya, bukan menang untuk ambisi beliau sebagai presiden. Gitu loh, Bang. Jadi di sini saya bilang tadi bukan hanya rakyat, Pak Prabowo pun makin bukan hanya rakyat, Pak Prabowo sendiri pun makin cinta ke Pak Jokowi. Kita ini makin cinta, Bang. Iya. Gitu loh. Jadi memang ada ya kan dari kemarin banyak juga yang mau mengadu domba Pak Jokowi sama Pak Prabowo dan nggak pernah berhasil, gitu loh. Bahkan sampai ada yang bilang, wah nanti kalau Pak Bu Mega mau ketemu Pak Prabowo nanti Pak Jokowi sakit hati. Sudah sampai segitu, Bang. Padahal Bu Mega nggak mau ketemu Pak Prabowo, nggak kejadian gitu. Tapi ya itulah ya kawan-kawan pengamat lah, para politisi udah bikin framing ini yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, Bang. Gitu loh. Padahal kejadian pun belum. Tidakkah sedikit pun Bung Silver merasa kalau Pak Jokowi tidak ada di partai politik yang menaunginya, apalagi partai politik besar ya, itu membuat posisi Pak Jokowi menjadi lemah. Karena kan banyak serangan-serangan ini, ya kan? Daripada haters, daripada buzzers. Sekarang buzzer sama haters ini berapa banyak sih? Kalau kita mau lihat ya, yang di media sosial. Segelintir lah. Sedikit, Bang. Yang kita lihat sekarang kan kenyataan masyarakat nyata. Ya kan kita lihat Pak Jokowi sekarang walaupun nggak menjadi presiden, kemana aja masyarakat masih mengeluhkan, Bang. Jadi nikmat apa lagi yang kita dustai gitu loh. Kalau kita mau dengar netizen, Bang, aduh, hidup kita, Bang, ya kan stres, Bang. Ngapain? Kan kita hidup perlu bahagia. Kayak saya juga Pak Jokowi, abang, saya duduk makan di warteg, kawan-kawan minta foto, ya kan, masyarakat, ya kan, ngobrol, oh Bang Silver, Pak Jokowi, itu kenikmatan hidup, Bang, gitu loh. Ngapain saya pusing sama netizen yang ngomongnya ngaco, ya kan, karena terpengaruh oleh orang-orang politisi jahat ini, Bang. Kan mereka dibayar, Bang. Terus akun-akun fake gitu loh. Yang saya bilang tadi, pengamat-pengamat itu yang memfitnah, kan mereka memang cari duitnya di situ, Abang. Oh iya. Ya beda lah sama kita cari duitnya.
Ya kan kalau kita cari duitnya duit gede gitu dan nggak dikasih orang gitu loh. Saya nggak ada dikasih Pak Jokowi atau Pak Prabowo pemenangan kemarin Mas Gibran. Saya keluar duit sendiri, paling teman-teman saya yang pengusaha atau lawyer-lawyer yang top, bro, gue bantu ini ya, gue bantu itu ya. Keluar duit sendiri kami bang. Nggak ada dapat duit dari Pak Prabowo. Tanya itu teman-teman di TKN, teman-teman di nggak ada bang. Ya kami nggak bisa dibayar bang, mahal kami ini bayaran. Kalau yang mereka itu yang saya bilang tadi memfitnah, ya kan Rocky Garong lah apa itu kan uang-uang kecil pun dilahap bang, nggak ada kerjaan gitu loh. Yang bisanya kan hanya menggonggong memfitnah orang. Jadi memfitnah sudah menjadi sebuah profesi dong? Ya nafkahnya di situ, kalau nggak mau makan apa? Gitu loh. Mau makan apa bang hari gini? Dan saya tahu aliran duitnya dari mana. Oh, Tahulah kita siapa yang bayar mereka. pantesan masif ya? Oh iya. Ya, gitulah bang. Terakhir nih, Bung Silver, kira-kira kalau kita lihat Bung Silver kayaknya tidak terlihat sedikit pun ada kekhawatiran ya bahwa ketika Pak Jokowi lagi sendiri begini akan ditinggal oleh Pak Prabowo ya? Enggak bang. Untuk Pak Prabowo saya yakin ya bang. Tapi ini kan tergantung Pak Prabowo dan Tuhannya. Bahwa beliau adalah sahabat bestinya Pak Prabowo. Meskipun gonggongan dari para haters itu nggak berhenti, nggak akan terpengaruh ya Pak mungkin Prabowo? ada di seputaran atau di luar yang mencoba itu, tapi kan nggak bisa. Pak Prabowo ini kan orangnya juga loyalitas. Dan juga Pak Jokowi juga loyal ke Pak Prabowo. Gitu. Dan Pak Jokowi pernah ngomong ke saya di Solo, Pak Jokowi, Mas Silver, nanti Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari saya. Oh iya? Iya. Jadi ketika saya melihat Pak Jokowi orang lain udah ngomong kayak gitu itu ke setelah Pak Prabowo. kemenangan Pak Prabowo sebagai presiden? Enggak, kemarin waktu pulang di Solo Pak Jokowi. Oh berarti setelah jadi presiden berarti? Iya. Setelah Pak Prabowo jadi presiden? Oh. Jadi Pak Jokowi meyakinin betul pilihan beliau dan pilihan kita semua bahwa Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Apa penjelasan beliau pada saat itu bahwa Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi kan gini ya, Pak Jokowi hanya ngomong begitu, ya kan. Jadi ya kita lihat kan bagaimana gini loh. Orang dua-duanya ini orang yang punya jiwa besar, Bang. Terus orang yang tidak pernah menjelekkan orang yang mau menerima masukan itu akan jadi besar. Gitu, Bang. Siapapun gitu loh. Ya kan? Jadi kalau orang yang merasa dirinya dia hebat, sombong, ya kan, nggak mau terima masukan orang, pasti akan hancur dengan sendirinya. Memang itu hukum alam semesta. Iya. Bahwa ketika seseorang itu difitnah, direndahkan, dan dia tidak membalas sama sekali, justru dia akan ditinggikan. Makanya Pak Jokowi kan tahu Pak Prabowo bagaimana dari lawan beliau, Bang. Yang sangat keras gitu loh. Sangat keras, Bang. Mereka bertarung sangat keras. Dan Pak Prabowo 4 kali kalah, Bang. 4 kali kalah tapi beliau tetap semangat gitu loh. Ya kan, fighter sejati. Terus beliau ya mungkin Pak Jokowi sama saya juga atau kita semua tahu di buku-buku Pak Prabowo ada paradoks apa Indonesia dan sebagainya ya banyak lah. Yang kita lihat bagaimana buah pikiran beliau itu Bang tertuang di situ. Iya. Bahwa ini orang yang sama seperti Pak Jokowi sudah selesai dengan dirinya gitu loh. Dalam hal soal keuangan, dalam hal lain-lainnya lah Bang. Jadi benar-benar mereka ingin Indonesia ini maju. Intinya kan hanya itu, Bang. Bukan orang bilang kayak Pak Jokowi kacang lupa kulit sama PDIP. Bukan, Abang. Gini loh, Pak Jokowi ini ingin Indonesia maju. Indonesia jadi baik, jadi sejahtera.
bukan melanggengkan kekuasaan dia menjadi penjilatnya Ibu Megawati yang sampai hari ini tidak mau turun jadi dari ketua umum. Jadi bukan karena dinilai tidak tahu diri, tidak membalas budi, ya kan? Sebenarnya menurut Budi siapa sebenarnya? Gini, Bang. Pak Jokowi atau PDIP, ya kan? Ya sebenarnya kalau menurut saya fair sama-sama lah, Bang. Ya sama-sama. Kita melihat waktu Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, sampai presiden, ada juga Pak Jokowi juga mendongkrak perolehan suara PDIP. Betul. Ya kan? Terus banyak juga orang PDIP menjabat menteri lah, komisaris, BUMN dan sebagainya. Banyak, Bang. Yang minta-minta komisaris sampai demo-demo Erick Thohir itu dikasih 20. Saudara saya yang kita sama-sama tahu kita sama-sama tahu lah yang teriak katanya pejuang aktivis 98 itu ngancam-ngancam Erick Thohir dapat 20 komisaris. Ini Sylvester Matutina tidak pernah lakukan itu, Bang. Tanya itu Erick Thohir. Gitu loh. Sampai aku diajak, bro, ya kan, lu harus minta juga dong. Kita kan udah menang nih, berkuasa nih. Saya bilang enggak, bro, ya kan. Sekjen gua, bendahara gua bilang jangan, ya kan. Mereka banyak duit, katanya jangan, Bang, malu kita. Itu, Bang. Jadi omong kosong aja narasi-narasi, wah mau membela bangsa, membela. Omong kosong semua itu, Bang. Buntut-buntutnya juga minta jabatan. Gitu loh. Jadi Bung Silver nggak sepakat itu ya, bahwa Pak Jokowi tidak membalas budi PDIP yang sudah mengendorse 2 kali menjadi presiden, gubernur dan wali kota malah. Ya kan kalau kita mau ngomong. Artinya sama-sama menguntungkan sebenarnya, Bang. ya. Kita ngomong ya saya nggak tahu apakah Pak Jokowi ikut campur atau Pak Prabowo ikut campur. Di DPR aja. Orang ada peribahasa, the winner takes all. Benar nggak, Bang? Betul. Pemenang akan mengambil semuanya. Tapi Abang lihat, Ketua DPR siapa sekarang? Mbak Puan. Iya kan? Ketua Banggar? Nah, Said Abdullah. Nah, PDIP. Kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju ini masih memberikan muka penghargaan kepada PDIP, gitu loh. Artinya melihat bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi orang baik kan? Kan ini dalam rangka membangun bangsa, Bang. Pilpres sudah selesai, ya kan? Pilkada udah selesai. Saatnya kita bergandengan tangan, ya kan? Untuk mengajukan Indonesia. Supaya Indonesia ini adil, ya kan? Supaya Indonesia ini nggak ada diskriminasi. Banyak PR-PR kita yang belum terselesaikan, antara lain masalah hukum, ketidakadilan hukum, masalah toleransi, Bang, ya kan? Pembangunan tempat ibadah, orang beribadah supaya bisa freedom, merdeka, kan harusnya diurus kayak gini gitu loh. Ada korupsi, undang-undang perampasan aset itu harusnya kan urus yang begini, Bang. Bukan menjelekan si A, si B, si C, memfitnah gitu loh. Ya. Mau jadi apa gitu loh? Anak cucu kita kalau mereka ini para pecundang, penjahat ini, politisi busuk ini, ya kan? Memberikan hal-hal negatif kepada anak-anak muda kita, anak cucu kita. Ya. Kenapa ini perlu saya konfirmasikan ke Bung Silver sebagai relawannya Jokowi, karena jangan sampai publik menilai bahwa framing yang dibangun oleh PDIP bahwa Pak Jokowi orang yang tidak tahu berterima kasih, ini dianggap sebagai sebuah fakta gitu loh. Ya. Itu yang ingin kita lihat, sebuah keseimbangan informasi. Jadi gini, Bang, aku udah bilang tadi, ya kan, ketika seseorang bersama rakyat, udah selesai, Bang. Ketika Pak Jokowi ini bersama rakyat, Bang, ya kan, udah selesai. Nanti cukup saya Sylvester Matutina yang menjelaskan. Cukup, Bang. Nggak usah yang lain, pasukan yang lain udah kalian duduk manis saya aja. Iya. Gitu loh. Ya kan? Kenapa rakyat mencintai Pak Jokowi? Dan itu udah terbukti dari Pak Jokowi lengser ke Pak Bon, pulang ke Solo.
beliau masih disukai mayoritas rakyat kita. Gitu loh Bang. Dan masih dielu-elukan. Abang masih ingat, kita kembali lagi tanggal 20 Oktober, bagaimana Jakarta hiruk pikuk sampai ke Solo macet total, bagaimana menyambut Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Abang ingat itu kan? Iya, iya. Dan memang terlihat sekali memang penghormatan negara kepada Pak Jokowi ketika diantar kembali ke Solo itu kan sebuah seremonial negara yang belum pernah ada selama ini, Iya. di mana terlihat pesawat TNI Angkatan Udara diapit oleh sejumlah pesawat tempur untuk sampai ke Solo. Itu kan luar biasa. Ya, jadi memang kalau orang bilang, oh itu dimobilisasi. Itu yang dimobilisasi Bang, itu hanya mungkin 10%. Saya pelakunya. Masa aja barangkali ya. Jadi itu relawan yang memang ada anak-anak sekolah. Tapi itu hanya 10% Bang. 90%-nya itu datang sendiri. Inisiatif. Ya. Saya ini yang termasuk panitia yang menyambut di Solo bersama yang cukup fair, saudara saya, terbaik saya, yang pendukung Ganjar, itu bergabung kami Bang. Namanya Andi Gani Nuawea. Iya, iya. Nah, sekarang beliau staf khususnya Pak Kapolri. Dan juga namanya Mas Eko Sulistyo, tim pemenangannya Ganjar. Jadi kami bertiga ini dan kawan-kawan di Solo, kami memang menyiapkan itu relawan, ada buruh, termasuk kamu menyiapkan makanan di pinggir jalan. Itu benar. Tapi itu kan nggak sampai 5% juga nggak sampai Bang. Yang lainnya itu masyarakat datang dengan sendirinya Bang. Itu loh. Ya, jadi kita lihat bagaimana kecintaan Pak Jokowi. Kami itu dari Bandara Adi Sumarno ke rumah kediaman di Sumber itu bisa 3,5 jam. Ya. Padahal kalau mau ngomong sih dari Sumber, saya kan biasa kalau ke Pak Jokowi itu atau makan di sampingnya ada sate dahlan itu Bang. Kalau dari bandara saya selalu makan di sate dahlan itu Bang. Persis samping rumah Pak Jokowi. Tinggal jalan kaki aja. Itu paling top itu 30 menit atau 40 menit lah. Gitu Bang. Baik. Bung Silver, berarti kita melihat pasca pemecatan Pak Jokowi tidak merasa terganggu, Pak Jokowi merasa tidak kecil hati, ya kan, atas apa yang sudah diputuskan oleh PDI Perjuangan. Nah, closing statement, Bung Silver, karena kan publik kan juga sedang, jangan sampai spekulasi muncul. Jadi begini Bang, saya hanya mau mengatakan kepada para pembenci ini Bang, dan juga menurut saya tukang adu domba, para pecundang-pecundang ini, ya terserahlah kalau kalian memang mau terus begitu, ya itu hidup kalian sampai mati, ya kan? Tapi saya harus mengatakan bahwa apa yang kalian bikin selama ini tidak berhasil. Yang pertama, kalian mau menghancurkan Pak Jokowi, yang ada Pak Jokowi makin hebat. Terus orang-orang yang didukung Pak Jokowi sudah menjadi presiden, wapres, dan lain-lainnya, gubernur, wali kota, ya kan? Tidak berhasil. Kalian mau melengsarkan Pak Jokowi, tidak berhasil. Pak Jokowi selesai dengan kepala tegak. Iya. Ya Bang ya. Dan menurut saya, kan mereka masih nih Bang sekarang, ya kan. Pak Jokowi termasuk sekarang udah mulai sedikit-sedikit ke Pak Prabowo ini. Karena katanya Pak Prabowo terlalu manut ke Pak Jokowi. Padahal kan enggak. Ke Solo lah. Mereka nggak suka. Saya bilang, emang lu siapa? Kan ini orang besti, wajar aja Pak Prabowo ke Solo, ya kan, terus Pak Jokowi ke Jakarta, Kertanegara, mereka kan besti Bang, gitu loh. Ya teleponan, ya urusan mereka gitu, nggak bisa kita juga marah, kecewa, apalagi yang ngomong kayak begini Bang, bukan pendukung Prabowo, tapi pendukung Anies dan Ganjar, gitu loh. Mau mengadu domba ini gitu loh, yang sekarang demo-demo ini kan. Nah, jadi menurut saya, kalian kan katanya jago, hebat, tukang tipu, tukang bohong semua ini, ya kan? Pengadu domba. Kan udah nggak berhasil. Carilah, ya kan, yang lebih pintar lagi, yang lebih hebat lagi. Kalau kalian mau menghancurkan orang, gitu. Kami siap, gitu loh, untuk mengantor itu.
Bukan semua pasukannya Pak Prabowo dan Mas Giring juga, cukup saya aja, Sylvester Matutina, satu orang aja. Ya kan? Yang terakhir. Dan yang kedua, Bang, bahwa saya hanya mau mengingatkan mereka bahwa apa yang kalian lakukan ini akan dicatat oleh sejarah anak cucu kita. Itu aja. Jadi makanya saya bilang tadi, lakukanlah dengan sesuatu yang baik. Ya, kayak kalian mau lengserkan Pak Jokowi kemarin, harusnya lengserkan kudeta kayak apa kayak berhasil, kalian hebat gitu loh. Ya kan? Tapi ini kan nggak pernah berhasil, Bang, gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi, Bang, ke depannya, kalau kalian masih mau melakukan itu, harus lebih pintar, lebih hebat, dan lebih smart. Jangan bego-bego, bodoh-bodoh, dan memalukan. Seperti Puan bilang, tahu nggak, waktu Hasto ketemu Felicia Tisu, itu bukan urusan PDIP pribadi. Hanya mungkin Puan dalam hati, goblok banget sih lu, bikin malu kami aja. Ya kan? Gitu, Bang. Jadi ya saya minta kepada ya bangsa kita sih udah ini, kepada anak-anak muda kita, Bang, hati-hati, cari tahu semuanya dalam politik ini. Nggak semuanya ini hitam putih, ada abu-abu di sini. Jadi kita harus pintar melihat bahwa oh ini hoax, ini benar, ini baik gitu loh. Intinya itu. Nah, tentang misteri waktu yang membutuhkan, iya, maknanya seperti apa? Ya, kan kemarin waktu udah membuktikan, Bang. Yang sampaikan Pak Tinggal Jokowi ke depannya lagi. Kalau kita nggak belajar dari ini semua, ya kan, bagi yang pintar dia akan jadi pemenang. Bagi yang bego, Bang, akan jadi pecundang, berulang kembali gitu loh. Gitu loh. Baik, Bung Silver, kita masih menunggu misteri dari waktu yang membutuhkan itu. Memang Pak Jokowi jago mengolah kata-kata. Iya, beliau ini komunikator yang ulung, Bang. Dan seorang kingmaker. Dan salah satu presiden terbaik di Republik ini. Sampai orang bilang, oh Silver kenapa tuh? Masih bela Pak Jokowi. Bukan, saya bela kebenaran, Bang. Buat anak cucu saya. Iya. Gitu. Toh saya nggak pernah menjilat, saya nggak pernah minta dapat jabatan, proyek, uang. Enggak. Orang tahu itu. Ya sekarang orang udah banyak tahu itulah. Baik. Terima kasih Bung Sylvester Matutina. Semoga apa yang kita bicarakan ini membuat sebuah keberimbangan informasi ya, gitulah. Baik penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita sudah sama-sama mendengar penjelasan salah satu relawan Pak Jokowi, Solidaritas Merah Putih, dan apa yang disampaikan oleh Bung Silver, mudah-mudahan menjadi informasi yang objektif bagi kita semua, bahwa ketika sebuah disinformasi disampaikan, memang seperti yang disarankan oleh Bung Silver, kita harus mengecek kebenarannya dari berbagai sumber. Demikian dulu perbincangan kita, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.